Selamat siang anak-anak, selamat berjumpa kembali dalam pelajaran pada siang hari ini. Walaupun kita bertatap muka secara online, namun tidak mematahkan semangat kita untuk kita tetap belajar dan belajar, kita tetap semangat, salam sehat. Baik anak-anak, mengawali pembelajaran hari ini, mari kita berdoa. Dan saya akan pimpin doa ini menurut agama dan keyakinan saya, yaitu Kristen Protestan. Berdoa mulai. Bapa kami yang ada di surga, kami bersyukur dan berterima kasih kepadamu karena Tuhan telah memimpin kami untuk kami dapat belajar pada siang hari ini. Biarlah apa yang kami pelajari, semua itu karena kebaikan Tuhan dan kami dapat memahaminya. Inilah doa kami, inilah sembahyang kami. Demi Kristus Yesus kami berdoa. Amin. Baik anak-anak, pada pertemuan minggu lalu kita telah belajar mengenai kualitas penduduk Indonesia. Nah, pada materi kualitas penduduk Indonesia ada 3 aspek yang ditekankan di dalam materi itu, di mana untuk mengukur kualitas penduduk Indonesia ada 3 aspek yang harus diperhatikan. Yang pertama, tingkat pendapatan, yang kedua, tingkat pendidikan, dan yang ketiga adalah tentang kesehatan. Baik anak-anak, kita akan masuk materi pada hari ini, yaitu manusia, tempat, dan lingkungannya. Submateri, suku bangsa atau etnik di Indonesia. Tujuan pembelajarannya, setelah kegiatan pembelajaran, peserta didik diharapkan dapat 3.1.1 menjelaskan pengertian ras dan etnis. 3.1.2 mengidentifikasi suku bangsa yang ada di Indonesia beserta keberadaannya. 3.1.3 mengidentifikasi faktor penyebab keanekaragaman suku di Indonesia. 3.1.4 mengidentifikasi ciri-ciri mendasar yang membedakan antara suku bangsa yang satu dengan suku bangsa yang lain. 4.1.1 membuat kesimpulan tentang keuntungan dengan adanya keberagaman etnis atau suku di Indonesia. Baik anak-anak, kita akan belajar mengenai ras. Tentu kalian pernah mendengar apa itu ras, atau orang sering membicarakan tentang ras. Ras adalah suatu kelompok atau kategori orang-orang yang mengidentifikasikan mereka sendiri dan diidentifikasikan oleh orang lain sebagai perbedaan sosial yang dilandasi oleh ciri-ciri fisik atau biologis. Kemudian, apa itu etnis atau suku bangsa? Etnis atau suku bangsa adalah sekelompok manusia yang dipersatukan oleh suatu kesadaran atas kesamaan sebuah kultur atau subkultur tertentu, atau kesamaan ras, agama, asal-usul bangsa, bahkan peran atau fungsi tertentu. Kemudian kita lanjutkan, macam-macam ras di dunia. 1. Ras Mongoloid, itu berkulit kuning, ada di Asia dan Amerika.
Yang kedua, ras Negroid itu berkulit hitam, itu ada di Afrika dan Melanesia. Yang ketiga, ras Caucasoid berkulit putih, itu ada di Eropa, Afrika Utara, Asia Barat, Amerika Utara. Yang keempat, ras-ras khusus. Jadi ras khusus ini maksudnya yang tidak ada di antara ras Mongoloid, ras Negroid, ras Caucasoid. Sehingga disebut dengan ras-ras khusus, yaitu Busman di Afrika, Bedoid, Sri Lanka dan Sulawesi Selatan, Australoid di Australia, kemudian Polinesian di Kepulauan Mikronesia dan Polinesia, Ainu di Jepang. Nah, perhatikan gambar. Kita mengenal ras manusia. Yang kulit putih, tadi sudah dijelaskan. Kemudian ada kulitnya agak coklat. Kemudian ada kulit putih tapi matanya sipit. Kemudian kulit hitam. Nah, itu ras yang ada sesuai dengan penjelasan tadi. Kemudian kita lihat lagi. Ini ada beberapa artis yang nampak di sini. Tentu anak-anak sudah tidak asing lagi. Ini dari ras Mongoloid, yaitu Jackie Chan, ya, bintang film laga. Dan kalian bisa perhatikan dari warna kulit, kalian bisa tahu ras yang mana yang ada di dalam gambar. Nah, kita lanjutkan dengan jenis-jenis ras yang ada di Indonesia. Yang pertama, Melanesoid atau sering disebut dengan Negro Melanesia. Adalah suku bangsa yang termasuk dalam ras ini adalah orang Papua dan Maluku. Nah, Maluku itu ada di Indonesia bagian timur, juga Papua. Kita bisa lihat bagaimana ciri khasnya orang Papua dan Maluku yang berada di Indonesia bagian timur. Kemudian yang kedua, Malayan Mongoloid, yaitu suku bangsa yang termasuk dalam ras ini adalah orang Indonesia Barat dan Indonesia Tengah. Ini yang kulitnya putih, ya, dan terkesan agak sipit. Jadi itu Malayan Mongoloid. Kemudian yang ketiga, penduduk keturunan asing. Yang masuk dalam kelompok ini adalah orang Cina. Dari ras Mongoloid Indo, kemudian keturunan Arab, Pakistan, dan India. Jadi itu disebut dengan ras Caucasoid. Lihat pada gambar, ras Melanesoid atau Negro Melanesia. Kita lihat dengan pakaian khasnya dan juga rambut yang keriting, tetapi wajah mereka tetap ganteng. Kemudian ras Malayan Mongoloid. Nah, perhatikan dalam gambar betapa cerianya mereka. Nah, ini merupakan contoh ras Malayan Mongoloid. Kemudian kita lihat dari keturunan Arab. Mungkin kalian tidak asing lagi. Ini bintang sinetron dan juga host, ya, yang terkenal. Ini Ramzi dan ini anak tunggalnya.
Kemudian ini keluarga Asy'ari. Jadi ada Sarah dan adiknya. Nah, kita lihat ini contoh dari ras Mongoloid. Mereka kebanyakan kulit mereka putih dan matanya sipit. Nah, kita lanjutkan beberapa suku bangsa menurut pulau dan kepulauan di Indonesia. Yang pertama, Pulau Sumatera, diantaranya ada suku Aceh, suku Gayo, kemudian ada suku Batak, itu di Sumatera Utara. Kalau tadi suku Gayo itu ada di Aceh juga. Kemudian suku Melayu itu ada di Sumatera Utara. Kemudian ada Riau, Kepri, dan Babel. Kemudian ada suku Minangkabau di Sumatera Barat, suku Kubu di Jambi, suku Komering di Sumatera Selatan, dan suku Lampung ada di Lampung. Yang kedua, di Pulau Jawa dan Madura diantaranya ada suku Baduy, suku Banten ada di Banten, suku Betawi ada di DKI, suku Sunda ada di Jawa Barat, suku Jawa ada di daerah istimewa Yogyakarta, Jawa Tengah, Jawa Timur, suku Madura ada di Jawa Timur dan Madura, suku Tengger ada di Jawa Timur, kemudian suku keturunan Arab, keturunan India, dan Tionghoa. Yang ketiga, Kalimantan atau di Pulau Kalimantan diantaranya suku Dayak, suku Banjar, suku Kutai, suku Bera, dan suku Bajau. Yang keempat, di Pulau Sulawesi diantaranya suku Bugis, suku Makassar, suku Mandar, suku Toraja, itu ada di Sulawesi Selatan, suku Buton, suku Tolaki, dan suku Kaili. Itu ada di Sulawesi Tenggara. Kemudian ada suku Minahasa, suku Gorontalo, suku Mongondo, suku Sangir ada di Sulawesi Utara. Yang kelima, di Kepulauan Nusa Tenggara diantaranya ada suku Bali, ada di Bali, suku Sasak ada di Lombok atau NTB, Nusa Tenggara Barat, suku Sumbawa, suku Bima, itu ada di Sumbawa dan NTB, suku Sumba, suku Rote, suku Timor, suku Sabu, suku Alor, suku Flores ada di NTT. Yang kelima, di Kepulauan Maluku diantaranya ada suku Ambon, suku Nuaulu, suku Manesela, suku Kisar, suku Tanimbar, suku Wemale, suku Ternate, dan suku Tidore. Yang keenam, di Papua. Di antaranya suku Asmat, suku Dani, suku Bauzi. Nah, ini contoh pakaian adat mereka masing-masing dari setiap suku bangsa di Indonesia. Nah, kalau pakai belangkon begini biasanya dari Jawa. Dan kalian bisa lihat, nah ini kalau ini berarti itu dari Bali dan seterusnya. Kita lanjutkan. Faktor penyebab keberagaman suku bangsa di Indonesia. A. Kondisi negara kepulauan. Nah, Indonesia tentu anak-anak sudah tahu bahwa Indonesia adalah negara kepulauan yang terdiri dari banyak pulau. Kemudian yang B, letak Indonesia yang sangat strategis. Ada di posisi silang jalur perdagangan dunia. C, perbedaan kondisi alam.
Nah, tentu kondisi alam yang berbeda-beda juga merupakan faktor penyebab keberagaman suku bangsa di Indonesia. D. Keadaan transportasi dan komunikasi. Tentu dengan perbedaan kondisi alam, tentu keadaan transportasi juga berbeda-beda. Dan masalah komunikasi juga akan berbeda-beda. E. Penerimaan masyarakat terhadap hal yang baru. Memang tidak jarang masyarakat itu tidak begitu cepat atau tidak langsung menerima perubahan-perubahan atau hal-hal yang baru yang mereka bisa adopsi untuk mereka laksanakan. Kemudian kita masuk pada ciri-ciri mendasar yang membedakan antara suku bangsa yang satu dengan suku bangsa yang lain. A. Bahasa daerah. Kita tahu bahasa daerah ini bermacam-macam ya. Terkadang antara suku satu dan suku lainnya itu memang kadang-kadang mereka tidak berkomunikasi dengan baik karena perbedaan bahasa daerah masing-masing. B. Adat istiadat. Nah, ini dari tata cara berbusana, berpakaian itu juga berbeda yang merupakan keragaman adat istiadat. C. Sistem kekerabatan. Nah, sistem kekerabatan ini juga berbeda di antara satu suku dengan suku lainnya. Yang keempat, kesenian daerah. Kesenian daerah juga berbeda-beda sehingga merupakan khasanah untuk menunjang pariwisata, wisatawan mancanegara atau wisatawan domestik yang mau melancong ke Indonesia. Itu merupakan daya tarik khusus melalui kesenian daerah. E. Tempat asal. Nah, tempat asal tentu berbeda-beda dari setiap suku bangsa yang ada, yang sudah tentu beraneka ragam ini dengan mereka menempati daerah-daerah yang ada di seluruh wilayah Indonesia. Nah, demikian anak-anak yang dapat Ibu sampaikan untuk pertemuan hari ini. Untuk materi pertemuan berikutnya, kalian harus belajar tentang keragaman budaya. Nanti di rumah kalian persiapkan baik-baik. Buku yang sudah dibagikan itu dipelajari dan kerjakan setiap tugas-tugas yang ada. Mari sebelum mengakhiri pembelajaran hari ini, mari kita kembali berdoa untuk menutup kegiatan kita hari ini. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan karena Tuhan telah menyertai kami dari awal KBM kami sehingga selesai. Biarlah apa yang kami berikan untuk anak-anak kami, apa yang kami sampaikan, semua itu untuk kepujian nama Tuhan, dan biarlah anak-anak kami juga dapat menerimanya dengan baik. Kami berdoa juga untuk orang tua yang dengan setia mendampingi putra-putrinya dalam pembelajaran online. Ampuni salah dan dosa kami, demi Kristus Yesus kami berdoa. Amin. Baik anak-anak, sampai jumpa pada pertemuan berikutnya. Salam sehat.